Selanjutnya kami persilahkan kepada penguji keempat yang saya hormati Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono untuk menyampaikan pertanyaan dan keberatan. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat promo Vendus ya. Apakah Anda cemas? Hah? Secara manusiawi cemas, Prof. Tidur pun tak nyenyak. Oke. Ini kan yang namanya psikoedukasi kan sebetulnya harusnya bisa diimplementasikan pada diri sendiri ya. Nah itu kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya, tadi awal Gladi Resik juga agak sempat terbata-bata dalam presentasi, berikutnya merefleksi dan akhirnya melakukan pengaturan diri dalam penyampaian dan alhamdulillah tadi penyampaian lancar. Gitu. Itu ya, Anda menggunakan pola yang Anda buat di modul itu? Ya, jadi sebenarnya efek dari modul itu bagaimana sebenarnya kemampuan seseorang atau kemampuan siswa dalam mengatur dirinya sistem itu. Mengatur dirinya ya? Mengatur dirinya. Jadi kalau emang tidak bisa diintervensi, ada ketahanan untuk tidak menerima, itu tidak bisa. Misalnya saya itu nggak nyaman kalau ketemu hari Senin, saya pengen enjoy dengan hari Senin gitu, itu ada kaitannya nggak kira-kira? Pola umumnya ada nggak di situ? Kalau polanya ya terkait misalnya ketidaksukaan, maka dilakukan edukasi. Edukasi kenapa, ada apa dengan hari Senin. Yang diedukasi itu apanya dulu kira-kira? Pengetahuannya terkait ketakutan atau kegelisahan terkait dengan hari Senin. Gitu. Oke. Cara berpikir? Termasuk itu. Itu efek domino setelah wujud dari pengetahuan. Merubah mindset. Oke. Ini kan Anda punya hipotesis psikoedukasi itu menurunkan kecemasan matematika ya. Anda membangun hipotesis itu ada teorinya? Ada. Ada penelitian terdahulu? Ada. Boleh nggak kalau saya katakan penelitian Anda ini replikasi? Penelitian ini sebenarnya melengkapi temuan-temuan yang sudah ada. Jadi novelty-nya masuk dalam kategori kedua, yaitu membuktikan atau melengkapi hasil temuan. Apa itu temuannya? Hal yang baru itu apa di situ? Bahwa sebenarnya psikoedukasi itu kan berefek atau berdampak pada kecemasan. Tapi sedikit sekali orang yang terfokus atau mengkaji terkait dengan mengkombinasi antara psikoedukasi dengan konsep pendidikan Islam. Gitu. Oke, tapi tadi sempat disinggung jangan-jangan yang menyebabkan kecemasannya turun itu adalah aspek-aspek lain seperti metodenya ya, yang menggembirakan misalnya, bukan pada Islamic values-nya misalnya seperti itu. Kira-kira Anda gimana? Yakin bahwa aspek nilai-nilai Islam ini yang punya peran? Ya. Nah, intensitas terkait dengan penerapan psikoedukasi itu emang diperketat terkait dengan konten maupun secara interaction-nya, ya, pelaksanaannya. Bahkan memperkuat terkait dengan implementasi psikoedukasi juga menggunakan media, yaitu penguatan media religius, ya musik religius dan murotal Al-Quran. Jadi ketika siswa antara yang ditambah penguatan media murotal dengan yang tidak itu, bahkan ketika sedang mengerjakan soal pun ketika murotalnya mati, itu kayak langsung ada respon gitu. Pak, nyalain lagi dong katanya gitu. Nah ini menunjukkan bahwa peneliti menjaga ketat terkait dengan treatment tersebut gitu. Kalau misalnya diganti musik lain gitu yang slow gitu ya, itu jangan-jangan juga bisa saja, cuman peneliti lebih fokus pada intervensi terkait dengan Islamik. Ya, di situ kan Anda harus bisa menunjukkan ini loh memang aspek itu yang belum saya lihat betul gitu loh. Apalagi tadi di awal Anda juga tidak buat seperti tadi kategorisasinya dan lain-lain ya. Kira-kira itu nanti jadi keterbatasan studi Anda nggak nih yang kira-kira harus Anda, misalnya Anda nih diminta untuk meneliti kembali. Kira-kira apa sih yang Anda sesali dengan yang saat ini? Ya paling terkait itu, kenapa tidak memunculkan di kategorisasi itu mungkin itu ya. Saya terjebak atau terfokus pada
efektivitas penurunan saja, tidak dalam kategorisasi. Itu mungkin akan semakin menarik di penelitian berikutnya itu penurunan di setiap kategorisasi itu. Mungkin analisis korelasi kompleks akan lebih menarik melihat telahan tersebut gitu. Oke, tadi Anda juga mengatakan dengan menurut saya agak confident ya, Anda akan bisa handle tuh masalah kecemasan. Ya, tapi tadi kok semakin kesini ditanya tingkat PD-nya makin turun, saya lihat kenapa ini? Terlalu banyak intervensi. Semakin cemas. Iya kan? Yeah. Ya karena saya kira itu kan bukan obat mujarab untuk berbagai lintas sampel dan lain-lain. Saya kira itu perlu hati-hati mungkin ya. Yeah. Di situ. Kemudian ya saran Anda ke depan mungkin selain tadi terkait dengan kategorisasi, apalagi yang ingin Anda perbaiki? Kalau di disertasi yang sudah dicantumkan terkait dengan penelitian lebih lanjut, lebih merekomendasikan para paradigma penelitian yang lain, ya tidak hanya dalam sifatnya kuantitatif, tapi dalam sifatnya kualitatif juga. Lalu yang kedua, bahwa memfokuskan pengembangan psikoedukasi jangan tidak hanya pada fokus satu subpokok pembahasan materi matematika, bahkan bisa juga diterapkan dalam berbagai bidang studi agar psikoedukasi ini tidak hanya terfokus pada penurunan kecemasan matematika, mungkin saja bisa menurunkan kecemasan yang lain di berbagai bidang studi, bahkan tingkat pendidikan. Begitu, Prof. Oke. Ini untuk anak SD tadi ya? SMP, Prof. SMP ya? Iya. SMP itu ada fisika nggak? Adanya IPA, Prof. IPA ya? IPA. Cemas nggak kira-kira dengan IPA? Bisa jadi. Apakah polanya sama antara kecemasan matematik dan IPA? Yang membedakan antara sebenarnya pola dasar dari kecemasan itu sebenarnya hampir sama, kecemasan secara umum maupun kecemasan matematis. Nah, cuman di kecemasan itu membutuhkan objek. Nah, objek yang menjadikan seseorang itu cemas dalam konteks penelitian ini adalah matematika, Prof. Nah, begitu juga dengan IPA mungkin seperti itu. Berarti mungkin bukan hampir sama tapi sama mungkin ya? Iya, insya Allah. Berarti diganti judulnya IPA boleh dong? Kecemasan IPA. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Prof.